Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azahra dari kelas 12 IPA 3. Ini adalah hasil dari ujian praktek praktikum kimia saya mengenai uji asam basa dengan indikator alami. Adapun tujuan percobaan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui bahwa bahan-bahan alami dapat berfungsi sebagai indikator asam basa. Prinsip percobaan atau landasan teori. Sebelum praktikum, saya akan menjelaskan beberapa teori yang mendukung praktikum kali ini. Landasan teori yang pertama ada teori asam basa menurut Arrhenius. Asam merupakan senyawa yang dapat melepaskan ion H+ atau ion hidronium H30+ apabila dilarutkan di dalam air. Basa merupakan senyawa yang melepaskan ion OH- apabila dilarutkan di dalam air. Yang kedua, ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam merupakan zat yang memberi ion H+ atau donor proton. Basa merupakan zat yang menerima ion H+ atau akseptor proton. Terakhir, teori asam basa menurut Lewis. Asam merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Selanjutnya ada sifat asam dan basa. Sifat asam. Yang pertama, berasam-asam. Yang kedua, memiliki pH lebih kecil dari 7. Yang ketiga, terasa sangat pedih bila terkena dengan kulit atau korosif. Keempat, bereaksi dengan logam-logam tertentu yang menghasilkan gas hidrogen. Kelima, bereaksi dengan batu kapur atau CaCO3 dan soda kue atau NaHCO3 yang menghasilkan gas karbon dioksida. Keenam, bereaksi dengan kertas lakmus dan mengubah lakmus biru menjadi warna merah. Sifat basa, berasa pahit. Yang kedua, memiliki pH lebih besar dari 7. Yang ketiga, terasa licin di kulit atau kaustik. Keempat, bereaksi dengan minyak dan lemak. Kelima, bereaksi dengan asam yang menghasilkan garam dan air. Keenam, bereaksi dengan kertas lakmus merah yang berubah menjadi biru. Lalu, ada indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat warna yang bergantung pada pH larutan. Indikator asam basa bisa diartikan sebagai zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Lalu, apa saja jenis-jenis indikator asam basa? Yang pertama ada kertas lakmus, kedua indikator alami, ketiga indikator larutan asam basa, keempat pH meter, dan kelima indikator universal asam basa. Nah, pada praktikum kali ini, kita menggunakan indikator asam basa dari tanaman yang disebut dengan indikator alami, seperti indikator alami asam basa dari kunyit atau indikator alami asam basa dari wortel. Tapi, tidak semua tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa. Salah satu syarat tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa adalah adanya perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan larutan asam atau basa. Alat dan bahan. Alat antara lain ada saringan, mangkok bening, batu giling, sendok, dan cup minuman. Sedangkan bahan ada cuka, deterjen, bunga kembang sepatu, daun pandan, dan kulit buah naga. Cara kerja. Langkah pertama, kita akan mengekstrak daun pandan dengan cara memotong daun pandan menjadi bagian yang kecil-kecil, lalu digiling atau digerus untuk diambil ekstraknya dengan air dan saringan. Kali ini kita akan mengambil ekstrak dari bunga kembang sepatu. Petik bunga kembang sepatu dari tangkainya, lalu masukkan ke dalam tempat giling. Lalu giling untuk diambil ekstraknya menggunakan sedikit air dan saringan. Yang terakhir ada kulit buah naga. Sama seperti sebelumnya, kulit buah naga dipotong kecil-kecil lalu diambil 2 atau 3 bagian, lalu digiling atau digerus untuk diambil ekstraknya menggunakan air dan saringan. Setelah ketiga bahan alam tadi sudah diambil ekstraknya, lalu kita akan membuat larutan deterjen. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan larutan deterjen dan cuka ke dalam ekstrak bahan alam yang telah kita buat tadi. Yang pertama ada ekstrak daun pandan. Masukkan ekstrak daun pandan ke dalam cup yang telah disiapkan sebanyak 1 sendok. Lalu, masukkan pula larutan deterjen sebanyak 1 sendok makan ke dalam ekstrak daun pandan tersebut. Lalu, homogenkan dan lihat perubahan yang terjadi. Lalu, catat
apa saja perubahan yang terjadi. Sama halnya dengan larutan cuka, masukkan cuka ke dalam ekstrak, lalu homogenkan dan lihat perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pula pada ekstrak bunga kembang sepatu. Sama dengan ekstrak daun pandan sebelumnya, masukkan deterjen ke dalam ekstrak bunga kembang sepatu, lalu homogenkan dan lihat perubahan yang terjadi. Lalu untuk botol kedua, masukkan cuka ke dalam ekstrak, lalu homogenkan dan lihat perubahan yang terjadi. Lalu catat pada buku catatan. Dan terakhir, bahan alam yang akan kita uji adalah kulit buah naga. Masukkan larutan deterjen ke dalam ekstrak kulit buah naga, lalu homogenkan dan lihat perubahan yang terjadi. Begitu juga dengan cuka, masukkan cuka ke dalam ekstrak, lalu homogenkan dan lihat perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan. Inilah hasil pengamatan pada praktikum saya kali ini. Ada 3 bahan alam yang saya pilih, yaitu yang pertama daun pandan, bunga kembang sepatu, dan kulit buah naga. Warna ekstrak bahan alam mula-mula sebelum ditetesi larutan, daun pandan berwarna hijau, bunga kembang sepatu berwarna ungu tua, dan kulit buah naga berwarna ungu. Sedangkan warna ekstrak setelah ditetesi air deterjen, daun pandan dari hijau berubah menjadi hijau kekuningan. Bunga kembang sepatu dari ungu tua berubah menjadi hijau kehitaman. Kulit buah naga berubah dari ungu menjadi ungu tua. Sedangkan warna ekstrak setelah ditetesi cuka, daun pandan berubah dari hijau menjadi hijau tua. Bunga kembang sepatu berubah dari ungu tua menjadi merah ke oranye. Kulit buah naga berubah dari ungu menjadi ungu terang. Dan inilah produk yang dihasilkan dari praktikum pada kali ini. Jawaban pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana perubahan warna yang terjadi pada masing-masing ekstrak bahan alami yang diuji? Perubahan warnanya mencolok atau tidak perubahan warnanya? Jawab, setiap indikator mengalami perubahan warna. Pada ekstrak daun pandan, semula berwarna hijau, lalu saat ditetesi cuka menjadi hijau tua, dan menjadi hijau terang saat ditetesi air deterjen. Pada ekstrak bunga kembang sepatu, mengalami perubahan warna yang paling mencolok. Mulanya, ekstrak berwarna ungu tua, lalu saat ditetesi cuka berubah menjadi warna keorenan, dan berubah menjadi hijau kehitaman saat ditetesi air deterjen. Terakhir, ada ekstrak kulit buah naga. Mula-mula berwarna ungu, saat ditetesi cuka berubah menjadi ungu terang, lalu saat ditetesi air deterjen berubah menjadi ungu tua. Soal nomor 2. Adakah dari ekstrak yang diuji tersebut dapat membedakan larutan asam dan basah? Mengapa demikian? Jawab, ada. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, ekstrak pada kembang sepatu mengalami perubahan warna yang mencolok. Ekstrak kembang sepatu akan berubah menjadi warna merah keorenan pada kondisi asam dan menjadi hijau gelap pada kondisi basah. Dan juga, kembang sepatu dapat dijadikan sebagai indikator alam karena pada kembang sepatu terdapat struktur senyawa antosianin pada setiap pH. Soal nomor 3, jika dikaitkan dengan karakteristik indikator asam basah, karakteristik yang bagaimana yang harus dipenuhi oleh ekstrak bahan alam? Jawab, memiliki warna yang mencolok. Selain itu, suatu tumbuhan dapat menjadi indikator yang baik adalah karena tumbuhan memiliki pigmen sehingga saat diekstrak menghasilkan berbagai warna. Indikator asam basah yang baik adalah yang dapat memperlihatkan warna yang berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan basah. Soal nomor terakhir, berdasarkan ketiga ekstrak bahan alami yang diuji, bahan alam apakah dari ketiga bahan tersebut yang dapat dijadikan sebagai indikator alam? Mengapa demikian? Jawab, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dari ketiga bahan alami tersebut yang dapat dijadikan indikator alami asam basah adalah bunga kembang sepatu dan kulit buah naga. Dapat dilihat sebelumnya, perubahan warna yang terjadi pada kedua bahan alam ini sangat memberikan perubahan warna yang jelas pada larutan asam dan basah. Sedangkan untuk ekstrak daun pandan kurang efektif untuk dijadikan indikator alami asam basah karena tidak memberikan perubahan warna yang jelas pada larutan asam dan basah. Nah, itulah tadi hasil dari ujian praktek praktikum kimia saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.